Halo guys, kembali lagi di Unik dan Nyata. Pada kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi ibu kota Indonesia, yaitu di Jakarta, menggunakan transportasi bis dan kereta api. Sebenarnya sih saya akan berangkat ke Jakarta menggunakan moda transportasi kereta api, baik itu pulang maupun pergi. Tetapi karena ada kendala cuti, jadi saya memutuskan untuk tetap berangkat ke Jakarta menggunakan moda transportasi bis. Sebenarnya selain bis, bisa saja saya menggunakan moda transportasi seperti travel, tetapi karena saya lebih memilih kenyamanan, karena bis itu kan golongannya dari kendaraan besar, itu biasanya untuk perjalanan jauh sedikit lebih nyaman dibandingkan dengan travel, dan harganya pun juga lebih murah. Kebetulan saya memilih untuk naik bis PT Haryono dengan kelas VIP seharga Rp180.000 dari Semarang menuju Jakarta. Sedangkan kalau eksekutif harganya sekitar Rp230.000. Saya pikir sih untuk kelas VIP itu berarti bisnya itu, bayangan saya bagus, tapi ternyata itu bisnya di luar ekspektasi saya, seperti bis-bis Semarang Solo atau Semarang Jogja gitu. Padahal kelasnya kelas VIP. Tapi ya udahlah. Di dalam bis pun saya mendapatkan kursi yang dekat dengan toilet, di mana pasti baunya sangat pesing ya di situ. Kita dapat makan gratis di sini dengan lauk seadanya, dan kemudian saya melanjutkan pemberangkatan lagi menuju Jakarta. Perjalanan kurang lebih 7-8 jam, mulai dari jam 2 sampai jam 11. 10 jam ya guys berarti. Sesampainya di Jakarta, saya langsung menuju tempat penginapan Red Doors menggunakan gokar, kalau nggak salah Rp30.000. Keesokan paginya saya mencoba mencari makan, dan yang paling banyak dijual di situ adalah bubur ayam. Satu porsi kalau nggak salah itu 12.000 atau 15.000 ya, itu setengah porsi. Kemudian perjalanan saya lanjutkan. Rencana awal kami akan menuju ke Bogor menggunakan KRL. Saya memutuskan dari tempat penginapan menuju ke stasiun Tanah Abang melalui jalan kaki, dan ternyata emang agak jauh ya guys. Kira-kira perjalanannya 20 menitan. Tapi karena itu masih pagi, saya tetap bersemangat. Ternyata jalannya sangat berliku ya guys. Dari Google Map aja kayaknya dekat, tetapi ternyata harus masuk keluar gang, harus masuk bawah, masuk atas gitu ya. Saya juga agak bingung, tapi akhirnya sampai juga di stasiun Tanah Abang. Untuk biayanya, untuk KRL ini dipukul sama rata, mau dari stasiun A ke stasiun B itu dipukul sebesar Rp10.000. Sangat murah sekali kalau menurut saya. Kalau perjalanan kalian itu agak jauh, misalnya kalau saya sendiri dari Jakarta ke Bogor hanya Rp10.000. Tentunya kalian harus punya kartu pembayaran KRL seperti ini ya. Ini harganya kalau nggak salah Rp20.000, dan bisa dipakai kapanpun, tidak ada masa kadaluarsanya kalau nggak salah. Ini kira-kira di dalamnya dari stasiun Tanah Abang ya guys, bisa dilihat-lihat sendiri. Kita menuju ke peron untuk menanti kereta api yang menuju ke Manggarai. Nanti setelah di Manggarai, kita baru pindah ke kereta api KRL yang menuju ke Bogor. Kita sudah ada di dalam kereta api KRL menuju ke Bogor.
Kalau ke Bogor naik lantai 2. Akhirnya setelah perjalanan sekitar 1 jam ya, 1,5 jam saya lupa, kita sampai di stasiun Bogor. Ini dia stasiun Bogor ya, kira-kira seperti ini. Di depan stasiun Bogor itu langsung alun-alun Bogor guys. Jadi di sini banyak sekali anak-anak, keluarga, pokoknya netizen, bukan netizen sih, warga kota yang datang dan menikmati alun-alun kota Bogor. Terus ngapain ya kita di sini? Ya, tujuan kita ke Bogor itu kita akan menuju ke Kebun Raya Bogor. Saya sendiri belum pernah masuk ke sana dan pengen sekali melihat seperti apa sih Kebun Raya Bogor. Untuk menuju ke stasiun Bogor, teman-teman bisa naik angkutan, atau kalau di Semarang itu namanya Daihatsu. Itu angkutan kecil dengan nomor kalau nggak 23. Kalau nggak salah itu kalau nomor 3 itu nanti diputar-putar dulu baru nanti sampai ke Kebun Raya Bogor. Terus kalau nomor 2 nanti akan langsung menuju ke Kebun Raya Bogor. Saya agak lupa yang 2 atau 3 gitu. Akhirnya kita sampai di Kebun Raya Bogor. Untuk tiket masuknya sebesar 26.500 kalau nggak salah. Itu harus registrasi atau beli tiketnya secara online. Yuk kita lihat, kita telusuri apa sih isi dari Kebun Raya Bogor. Di sini banyak sekali macam-macam tumbuh-tumbuhan, apalagi ya, tumbuh-tumbuhan lagi, pepohonan, berbagai macam pepohonan dan macam-macam guys. Ya namanya juga kebun ya, apalagi kalau nggak tumbuh-tumbuhan. Suasananya sebenarnya enak, nyaman, cuman karena saya datangnya itu pas hari libur, jadinya orangnya terlalu banyak. Oh iya, di sini ada fasilitas yang bisa teman-teman sewa, seperti sepeda mulai dari 25.000. Terus kemudian naik kendaraan wisata ya. Kendaraan wisata ini kalau nggak salah naiknya itu juga 25.000, akan diajak keliling-keliling ke Kebun Raya Bogor ini. Tapi kalau kalian lebih mau estetik, sebenarnya lebih cocok kalau naik sepeda aja. Tak terasa waktu sudah zuhur, sekitar jam 1-an, kita segera balik ke Jakarta karena saya ingin mengunjungi Indonesian Open Badminton. Ini tujuan utama saya sebenarnya. Yuk kita balik ke Jakarta. Kita turun di stasiun Manggarai dan lalu menuju ke stasiun mana ya saya lupa. Pokoknya ke arah Senayan. Setelah itu kita gokar ke Istora Senayan. Kalau nggak salah sih harganya, tarifnya 25.000 juga ya, 25 atau 30 saya lupa sih ya. Sampainya di sini saya sebenarnya tidak berniat lagi untuk nonton Indonesian Open karena memang tidak ada pemain-pemain Indonesia yang lolos ke semifinal. Saya cuman ingin ngedapatin vibes-nya di sini itu. Karena memang sudah 2 tahun berturut-turut Indonesian Open atau Indonesian Master tidak pernah disaksikan oleh penonton atau tidak boleh ada penonton.
Kemudian saya makan aja di sini. Makan di sini sekitar harganya sama semua, Rp45.000 semuanya. Untuk rasanya sih standar sih ya. Keesokan paginya kami ada rencana untuk menuju ke kota tua atau kota lama ya, kota tua Jakarta. Dan di Tanah Abang sendiri memang untuk transportasi busway itu nggak sampai ke sana. Jadi nggak ada halte busway di sana. Dan stasiun Tanah Abang pun juga agak jauh. Dan kalau mau ke Jakarta Tua atau Jakarta Lama itu nggak ada transportasi yang benar-benar efisien selain Daihatsu atau angkutan kecil ini. Nomor berapa saya lupa ya. Masalah berapa ya? Lihat sendiri aja ya guys. Perjalanan kurang lebih 15 menit dengan membayar biaya Rp5.000 saja. Alhamdulillah kita sampai ke Jakarta Tua. Di sini saya langsung menjujuk atau menuju ke stasiun Jakarta Kota. Sayangnya di sini kebetulan lagi ada renovasi besar-besaran di Jakarta Tua, terutama di bagian jalan-jalannya guys. Bisa dilihat sendiri. Tetapi aktivitas dari masyarakat di Jakarta ini tetap antusias. Salah satunya yaitu ada semacam lomba tari-tarian ya dengan bergaya Betawi. Setelah puas di sini, saya berencana untuk naik busway dari Jakarta Tua ke Tanah Abang. Dan ternyata guys, itu adalah kesalahan besar. Karena seharusnya kamu bisa kembali lagi ke Tanah Abang menggunakan angkutan kecil atau Daihatsu atau Mikrolet tersebut. Kalau pakai busway, nanti teman-teman akan diputar-putar ke Jakarta Pusat dulu. Habis ke Jakarta Pusat, baru balik lagi ke Tanah Abang. Dan itu malah butuh waktu lama, yaitu sekitar 1 atau 2 jam itu saya diputar-putar sama busway. Apalagi itu posisi di hari Minggu, di mana ada CFD di sana. Jadi banyak sekali yang ngantri di busway-nya, di halte busway-nya. Padahal saya ada rencana naik kereta pulang ke Semarang jam 2 siang. Untungnya masih nyanda. Sekitar jam 12 saya udah packing dan saya sempatkan dulu untuk mampir ke pasar Tanah Abang untuk lihat-lihat baju-baju, terutama jersey-jersey badminton di sini. Setelah kurang lebih setengah jam, saya langsung menuju ke stasiun Tanah Abang. Selama 2 hari berjalan-jalan, ternyata cukup melelahkan. Bahkan sampai kaki-kaki saya lecet karena sering jalan. Dan ini adalah kesalahan kedua saya menggunakan moda KRL untuk sampai ke Pasar Senen. Karena kereta KRL ini ia memang menuju ke stasiun Pasar Senen, tapi tidak turun di situ. Jadi turun di stasiun berikutnya, yaitu di Gang Sentiong kalau nggak salah. Di Gang Sentiong ini saya menunggu dulu sekitar 1 atau 1 jam, baru nanti keretanya datang, kemudian baru bisa turun di stasiun Pasar Senen. Karena waktu yang mepet, akhirnya mau nggak mau saya turun di stasiun Gang Sentiong, terus pesen Grab. Alhamdulillah tepat waktu sampai ke stasiun Pasar Senen. Saya pulang menggunakan kereta api Kertajaya. Kereta api Kertajaya ini cukup bagus ya guys. Walaupun ini adalah kereta api ekonomi, tetapi dikasih predikat ekonomi premium. Kenapa? Karena memang dari kursinya bisa dilihat seperti eksklusif, ber-AC, dan cukup nyaman dengan harga yang sedikit lebih mahal daripada ekonomi-ekonomi. Seperti Airlangga itu beda sekali kursinya. Sedangkan untuk di toilet, teman-teman bisa lihat sendiri, ya standar sih. Oke guys, itulah pengalaman saya berputar-putar di Jakarta dan Bogor. Cukup menyenangkan tetapi cukup melelahkan, dan mendapat banyak pengalaman di sini. Ternyata walaupun Jakarta itu sudah komplit fasilitasnya, sarana dan prasarana, tetapi tidak semua wilayah terjangkau. Terutama kalau saya sendiri di Tanah Abang atau di pinggiran-pinggiran itu terasa belum terjangkau oleh busway ataupun stasiun-stasiun KRL. Jadi mau nggak mau tetap harus jalan kaki atau mengeluarkan biaya sewa ojek online. Itu guys, terima kasih telah menonton video saya. Semoga mendapat manfaat. Bye.